بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ikhwati fillah azzakumullah. Di saat kajian telah lama ditinggalkan, tentu kita butuh kepada nasihat-nasihat untuk kembali menyejukkan hati kita hadir di kajian ini. Dan di antara nasihat yang berharga adalah sejarah, ibrah, pelajaran yang ditinggalkan oleh orang-orang saleh untuk kita bercermin dengannya dan untuk kita menyejukkan hati dengan membaca sejarahnya. Sebelum kita membaca kitab Sahihul Bukhari insyaallah taala, kita akan membaca salah satu kisah dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh insyaallah, wallahu hasibuhu wala uzaki 'ala Allahi ahada. Beliau adalah seorang abid, ahli ibadah yang beliau tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau bertemu dengan masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bertemu dengan masa hidup Nabi, tapi beliau tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau ini tidak bisa dikategorikan sebagai seorang sahabat, dan tepatnya beliau adalah salah seorang tabi'in. Beliau di akhir hayatnya bersegera belajar dengan orang-orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berguru dan mulazamah, menekuni duduk dengan sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud, sehingga beliau tercatat sebagai salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud yang paling senior, yang paling diutamakan. Tabi'in ini
adalah seorang yang bernama Rabi' ibn Khuthaim rahimahullahu ta'ala. Nama tepatnya, nama beliau adalah Ar-Rabi' ibn Khuthaim ibn A'id Al-Imam Al-Abid Abu Yazid Al-Thawri Al-Kufi. Abu Yazid Al-Thawri Al-Kufi. Beliau berasal dari negeri Kufah. Kemungkinan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, beliau masih berada di negeri Kufah. Tatkala beliau masuk Islam dan beliau tidak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru paling senior beliau yang beliau mulazamah dengannya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, dan beliau juga sempat bertemu dengan Abu Ayyub Al-Ansari dan Amr bin Maimun radhiyallahu taala anhum. Rabi' ibn Khuthaim ini beliau bermulazamah dengan Abdullah bin Mas'ud, dan beliau adalah seseorang yang ahli ibadah, dan kita akan dengarkan bagaimana ibadahnya beliau kepada Allah, takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau terkenal dengan orang yang selalu bertaubat, beristighfar, sampai sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud adalah sahabat yang digelari dengan sahibul wudu wan na'lain, orang yang selalu berkhidmat membawakan air wudunya Nabi dan sendalnya Nabi, sehingga beliau digelari dengan sahabat spesial sendal dan air wudunya Nabi. Jadi begitu dekatnya Abdullah ibn Mas'ud dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud ini adalah sahabat yang sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra ka qira'ati Abdullah bin Ummi Abd." Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran lembut sebagaimana diturunkan, maka bacalah sebagaimana bacaan Ibnu Ummi Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Bacalah sebagaimana bacaan beliau. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan umat ini untuk membaca Al-Quran sebagaimana bacaannya Abdullah ibn Mas'ud. Begitu dekatnya beliau dengan ilmu, dengan Al-Quran, dan begitu dekatnya jasad beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini dipilih oleh Ar-Rabi' bin Khuthaim untuk menjadi guru beliau, guru sejati beliau. Dan apa persaksian orang yang setingkat Abdullah bin Mas'ud ini kepada Rabi' bin Khuthaim? Apa kata beliau? "Ya Aba Yazid, لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين." Wahai Abu Yazid, kunyah daripada Rabi', wahai Rabi', tidaklah seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat engkau, kecuali niscaya Rasulullah akan sayang kepada engkau. Allahu Akbar. Sampai seperti itu Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu taala, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat engkau kecuali beliau akan sayang kepada engkau, dan tidaklah aku melihatmu kecuali akan mengingatkanku kepada orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Ini menunjukkan ibadah yang luar biasa. Apa kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala tatkala beliau menyebutkan perkataan Ibnu Mas'ud ini, beliau mengatakan ini adalah kemuliaan, kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh Rabi' ibn Khuthaim. Kita pelajari lebih lanjut lagi bagaimana ibadah beliau, sehingga beliau dikatakan
sebagai orang yang kalau Nabi melihatnya, Nabi akan cinta kepadanya. Apa kata Mansur dari Ibrahim? Kata beliau, ma ara Ar-Rabi' ibn Khuthaim takallama bi kalimatin mundu 20 sanah illa bi kalimatin tas'ud. Apa kata beliau? Tidaklah Rabi' berbicara semenjak 20 tahun lamanya yang saya dengar, kecuali hanyalah perkataan yang mulia yang akan naik ke atas langit. Allahu Akbar. Selama 20 tahun tidak pernah didengar perkataan beliau perkataan yang tidak baik. Semuanya perkataan yang akan naik kepada Allah. Masih ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi illa admanu lahul jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sanggup menjamin pada saya apa yang ada di antara dua kumisnya, yaitu mulutnya, dan apa yang ada di antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya, maka saya akan jamin surga baginya. Menunjukkan bahwasanya menjaga lisan adalah faktor yang sangat besar sekali untuk menjamin seseorang masuk ke dalam surga. 20 tahun, ikhwati fillah, enggak sebentar. Tidak sebentar. Bagaimana tidak ada perkataan yang keluar dari mulut beliau yang didengar oleh sahabatnya semenjak 20 tahun kecuali hanyalah perkataan yang mulia. Maka sebagian sahabat beliau ada yang mengatakan, sahibtu Rabi' 20 aman ma sami'tu minhu kalimatan tu'ab. Saya telah menemani Rabi' semenjak 20 tahun, tidak pernah ada perkataan yang tidak baik yang saya dengar dari beliau. Allah, ikhwati fillah azzakumullah. Benar, kadang kita mendengar kisah-kisah seperti ini hanya seperti dongeng di zaman kita sekarang ini, hanya seperti kisah yang dibuat-buat, padahal tidak ya ikhwah. Masih ada kadang kita temui hamba-hamba Allah, Masya Allah, tidak banyak bicaranya, banyak diamnya. Dan sebagian di antara mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak banyak bicaranya, tidak banyak berkatanya, dia banyak diam. Tapi kalau seandainya berbicara, Masya Allah, pembicaraan yang akan mengingatkan kita kepada Allah. Ikhwati fillah azzakumullah. Ini di antara bagaimana ketakwaan Rabi' ibn Khuthaim. Lalu bagaimana dengan ibadah beliau? Bagaimana dengan ibadah beliau? Apa kata Muhammad? An rajulin min Aslam, dari seseorang dari negeri Aslam. Apa kata beliau? Kana Ar-Rabi' ibn Khuthaim idza sajad ka'annahu thawbun matruh. Ka'annahu thawbun matruh. Fataji'ul asafir fataqa'u alaih. Apa kata beliau? Rabi' bin Khuthaim ini apabila beliau sujud, maka orang mengatakan itu hanyalah pakaian. Saking tenangnya dan saking lamanya. Jadi yang sujud itu bukan orang, tapi setumpuk pakaian, benda mati. Begitulah para ulama memberikan perumpamaan ibadahnya Rabi' bin Khuthaim. Ka'annahu thawbun matruh. Maka tidak jarang burung datang dan menempel di atas punggung beliau tersebut. Itu kita butuh mengetahui bagaimana mungkin kondisi di masjid-masjid pada zaman dahulu yang terbuka. Tidak seperti tempat kita tertutup, masjidnya terbuka atapnya, datang burung-burung merpati atau burung-burung sejenisnya yang mungkin berterbangan di dalam masjid-masjid atau di dalam tempat-tempat salat di padang pasir sana. Dan ini yang terjadi pada Rabi' bin Khuthaim. Saking lamanya sujud beliau sehingga hewan-hewan berdatangan dan menyangka dia adalah bukan manusia yang lagi sujud. Ini ibadah beliau. Bagaimana dengan ibadah kita? Dan banyak ikhwati fillah azzakumullah ibadah
orang-orang saleh pada zaman dahulu, luar biasa. Luar biasa. Kadang mereka melewati satu malam mereka dari sholat isya sampai ke subuh cuma dengan 1 rakaat. Masya Allah, mereka membaca Al-Quran, bacanya. Dan ini mereka, bagaimana dengan kita? Alangkah banyaknya ibadah mereka dan alangkah lemahnya ibadah kita. Pernah Rabi' ibn Khuzaim ini tatkala beliau di malam hari selalu salat dan selalu menangis dalam salatnya, sampai anak kecil beliau, putri beliau yang masih kecil berkata, "Ya abata." Beliau berkata, "Ya abata, mali ara an-nasa yanamun wa la tanam." Wahai ayahanda, aku melihat manusia sudah tidur sementara engkau belum juga tidur. Sementara engkau juga belum juga tidur. Kenapa? Apa kata sang ayah? Inna jahannam la tada'uni anam. Wahai putriku, sungguhnya neraka jahannam tidak membiarkanku untuk tidur. Allahu Akbar. Lihat bagaimana mereka betul-betul yakin dengan hisab Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang yahulu bainahu wa baina ma'siyatillah. Keyakinan yang menghalangi mereka daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita berdoa, meminta kepada Allah akan rasa takut kepadanya. Meminta kepada Allah akan rasa takut kepadanya. Rasa takut yang bagaimana? Rasa takut yang menghalangi kita daripada kemaksiatan. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, bagikan kepada kami rasa takut kepada Engkau ya Allah, rasa takut yang menghalangi kami daripada berbuat maksiat kepadamu. Nah, kadang rasa takut kita kepada Allah, kalau dikatakan tidak ada, dia ada. Tapi kalau dikatakan tidak ada, dia ada. Tapi kalau seandainya ada tapi tidak menghalangi kita daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah rasa takut yang menghalangi kita daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Nusair ibn Da'luq, beliau berkata, pernah suatu malam beliau bersama Rabi' ibn Khuzaim rahimahullahu taala fi sawadil lail, pada kegelapan malam. Rabi' salat, dan tatkala beliau membaca am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Tatkala Rabi' membaca ayat ini, apakah orang-orang yang telah berbuat dosa, mereka menduga akan kami samakan hidup dan matinya dengan orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Saya ulangi, apakah orang-orang yang telah berbuat dosa, mereka menduga akan kami samakan hidup dan mati mereka dengan orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh? Sawa'an mahyahum wa mamatuhum, akan sama hidup dan mati mereka. Sa'a ma yahkumun, jelek sekali apa yang telah mereka duga. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwasanya seorang yang berbuat dosa tidak akan pernah Allah samakan bagaimana hidup dan matinya dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tidak akan pernah disamakan oleh Allah selama-lamanya. Sa'a ma yahkumun, jelek sekali apa yang mereka duga. Nah, ayat ini diulang-ulangi oleh Rabi', diulang-ulangi oleh beliau. Falam yazal yuraddiduha lailahu hatta asbah. Diulang-ulangi oleh beliau sampai subuh menjelang, sampai datangnya subuh. Ikhwati fillah, azzakumullah, ini
Yang saya katakan tadi, para salaf rahimahullahu ta'ala, mereka sering melewati satu malam cuma dengan satu rakaat, kadang dengan satu ayat. Mereka ulangi, mereka nikmati, mereka menangis, mereka berdoa, diulanginya lagi ayat tersebut. Ini hamba-hamba yang telah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, dan Allah Maha Kaya daripada ibadah-ibadah kita. Allah punya hamba-hamba yang saleh, dan Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kita yang butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan kesalehan kita. Kita yang butuh saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabi' ibn Khuthaim rahimahullah adalah seorang yang sangat dermawan sekali. Seorang yang sangat dermawan sekali. Sa'id Al-Harithi bercerita, Rabi' bin Khuthaim di akhir hayat beliau mengalami stroke, penyakit stroke, falij. Tatkala beliau tua, beliau stroke dan tidak bisa berbuat banyak. Sehingga pada suatu hari beliau teringat makanan enak. Beliau teringat ayam. Akan tetapi beliau tahan nafsu beliau, selera beliau untuk memakan ayam tersebut, sampailah berlalu 40 hari lamanya. Sehingga setelah 40 hari barulah beliau berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, sungguh saya rasanya hendak makan ayam. Dah lama saya tahan, semenjak 40 hari yang lalu. Fakafaftu nafsi raja an takuf fa'abat." Saya tahan diri saya untuk tidak mendapatkannya, akan tapi dia enggak mau. Saya kalah akhirnya. Lalu kata sang istri, "Subhanallah, kenapa engkau menahan begitu sangat? Saya bisa membelikannya dan memasakkannya untukmu." Akhirnya sang istri pun pergi. Dia belilah ayam tersebut bidirhamin wa daniqain, 1 dirham 2 danik. Harganya di tempat beliau. Dimasaklah oleh sang istri. Dibuatkan roti. Karena orang sana makannya dengan roti, kalau kita dengan nasi. Kemudian tatkala beliau hendak memakannya, tiba-tiba datanglah seorang pengemis di depan pintu rumahnya meminta ayam panggang tersebut. Lalu beliau berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, berikan makanan ini kepada sang pengemis tersebut." Beliau teringat dengan firman Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Engkau tidak mendapatkan kebaikan sekali-kali tidak engkau mendapatkan kebaikan sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Allahu Akbar. Maka hati-hati kalau kita suka berinfak dengan sesuatu yang sudah tidak dipakai lagi. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Lalu kata sang istri, "Kenapa saya bisa memberikan kepada pengemis tersebut harganya, uangnya, dan dia bisa lebih memanfaatkannya lagi?" Kata sang istri kepada suami beliau, Rabi' ibn Khuthaim. Lalu kata sang Rabi', "Benar, berikanlah kepadanya. Ahsan, i'tihi bithamani." Engkau betul, berikan kepadanya harganya. Lalu sang istri tersebut menyiapkan uang tersebut, diserahkan kepada Rabi', untuk Rabi' serahkan kepada sang pengemis. Tapi sang Rabi' pun mengatakan, "Iya, saya serahkan harganya dan saya juga serahkan makanan ini buatnya." Sambil beliau mengatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Engkau tidak mendapatkan kebaikan sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Pernah suatu hari Rabi' ibn Khuthaim kemalingan.
Dicurilah waktu itu busur panah beliau. Lalu manusia di sekitar beliau marah. Masya Allah, busurnya seorang ahli ibadah, seorang alim juga dicuri. Wahai imam, ud'ullaha alaih. Wahai imam, doakan kecelakaan buat maling tersebut. Doakan kecelakaan buat maling tersebut. Lalu Rabi' pun mengangkat tangannya dan berdoa. Apa kata beliau dalam doanya? Allahumma in kana ghaniyan faghfir lah, wa in kana faqiran faghni. Ya Allah, kalau seandainya maling tersebut adalah orang yang kaya, maka ampunkanlah dosanya. Jikalau seandainya maling tersebut adalah orang yang miskin, maka berikanlah kekayaan kepadanya. Allahu Akbar. Lihat, ikhwati fillah, a'azzakumullah, bagaimana Rabi' bin Khuzaim tersebut beribadah kepada Allah. Dan hal tersebut tidaklah baru. Kebanyakan orang-orang saleh tersebut, mereka menjadi ahli ibadah dari kecil. Sudah kelihatan ketakwaannya dari kecil. Bagaimana zuhud mereka dari kecil. Bagaimana mereka dijaga makanannya dari kecil. Rabi' bin Khuzaim rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau masih kecil, beliau selalu bangun dan sholat. Sampai ibu beliau menegur beliau, wahai anakku, masih kecil, kau udah sholat terus, gak tidur. Ala tanam, gak tidur wahai anakku, kecil lah sholat terus, gak tidur. Apa kata sang anak? Ya ummah, wahai ibu, wahai ibunda, bagaimana kondisi seseorang akan tidur di malam hari sementara dia takut diserang orang tatkala dia tidur. Takut nanti ada musuh yang menyerangnya di saat dia tidur. Kemudian sang ibu membiarkannya. Dan itu berlanjut sampai dia mulai menganjak dewasa. Selalu makin menjadi ibadahnya, makin nangis di malam hari. Sampai sang ibunya mulai bertanya-tanya, ini anakku melakukan ibadah seperti ini, jangan-jangan dia habis berbuat dosa. Sampailah suatu hari sang ibu bertanya kepada anaknya, ya bunai, la'allaka qatalta qatilan. Wahai anakku, engkau berdoa, menangis di malam hari, meratap di malam hari, mungkin kau telah berbuat dosa ya, mungkin kau telah pernah membunuh seseorang ya. Barulah sang Rabi' menjawab, na'am ya walidah, betul wahai ibunda, betul, saya telah membunuh seseorang. Lalu apa kata ibunya? Subhanallah, kalau seandainya demikian, siapa yang telah kau bunuh wahai anakku? Ayo kita datang ke rumahnya, kita datang ke keluarganya. Kalau dia tahu dan melihat bagaimana tangisanmu dan ratapanmu setiap malam, niscaya mereka akan memaafkanmu. Apa kata sang Rabi'? Benar wahai ibunda, yang telah saya bunuh tersebut adalah diri saya sendiri. Adalah diri saya sendiri. Masya Allah. Lihat ikhwati fillah, a'azzakumullah, bagaimana ibadahnya beliau. Tapi apakah ibadah beliau ini diterang-terangkan, diperlihatkan kepada manusia? Tidak. Rabi' terkenal dengan seseorang yang selalu menyembunyikan ibadah beliau, selalu menyembunyikan ibadah beliau. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala? Pernah Rabi' didatangi oleh beliau, dan tatkala itu beliau lagi membaca Al-Quran. Tatkala beliau datang, maka beliau sembunyikan Al-Quran tersebut, tidak mau kelihatan beliau lagi membaca Al-Quran. Masya Allah. Lihat ibadah yang tersembunyi, amalan yang tersembunyi, mematikan murka Allah subhanahu wa ta'ala, mematikan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara nasihat Rabi' bin Khuzaim, kita telah baca bagaimana ibadah beliau, dan kita akan baca bagaimana nasihat beliau. Di antara nasihat beliau,
Beliau pernah berkata kepada sahabat-sahabat beliau, "Tadruna madda wad-dawa wasyifa." Wahai saudara-saudaraku, tahukah kalian apa itu penyakit, apa itu obat, dan apa itu kesembuhan? 3 hal. Penyakit, obat, dan kesembuhan. Lalu beliau menjawab, "Adda huwa dzunub." Penyakit itu adalah dosa. Wad-dawa dan obatnya adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan kesembuhannya antatub fala ta'ud, engkau bertobat dan tidak kembali mengulanginya. Masya Allah. Jadi penyakit adalah dosa, obatnya adalah istighfar, tanda dia sembuh yaitu dia bertobat dan dia tidak kembali mengulanginya. Berarti kalau seandainya seorang berbuat dosa dan dia kembali mengulanginya, berarti dia belum sembuh. Subhanallah. Di antara nasihat Ar-Rabi' ibn Khuthim juga, dan nasihat ini luar biasa. Apa kata beliau? Ma kullu ma la yabtaghi kullu ma la yubtagha bihi wajhullah yatmahil. Semua yang tidak mengharapkan wajah Allah, maka dia akan makin mengecil. Semua amalan, semua ibadah, semua ketaatan yang tidak mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan bagaimana Allah akan ridha kepadanya, maka ibadah tersebut akan makin kecil, makin mundur. Pertanda dia tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai, seorang ustadz mengadakan kajian, mengisi kajian hanya untuk mengharapkan uang, mengharapkan amplop, walaupun dengan nama uang transportasi, maka kajian tersebut akan mengecil, dan mengecilnya keberkahan lebih dahulu daripada mengecilnya kajian tersebut. Tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pengajar yang mengajarkan Al-Quran hanya mengharapkan dunia di balik itu semua, maka keberkahan akan mengecil darinya. Keberkahan akan mengecil, manfaatnya akan hilang, dan tidak akan menuai apapun nanti setelah dia menemui Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah kalau dia hanya mengharapkan dunia, tidak mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan bagaimana Allah ridha dengannya, dengan amalnya, dengan apa yang telah dia perbuat, maka akan sirna. Dia akan sirna, dia akan hilang bersama dengan hilangnya dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq." Apa yang ada di sisimu akan hilang, dan apa yang ada di sisi Allah, maka dialah yang abadi, dialah yang kekal. Dialah yang kekal. Banyak para ulama menulis buku, menulis kitab-kitab, banyak, dan kitab-kitab yang sampai sekarang bermanfaat di tangan manusia, bermanfaat, dipakai dan dibaca dan diamalkan oleh manusia adalah kitab-kitab yang hanya ditulis dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah azzakumullah, niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu." Barang siapa yang dunia tujuannya, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainaihi, dan Allah akan jadikan kemiskinan di antara dua matanya. Dia akan selalu mengemis dan meminta. Dia akan selalu merasa miskin, merasa kurang dan merasa kekurangan. Maka ikhwati fillah azzakumullah, nasihat Rabi' bin Khutham ini, kullu ma yubtagha bihi wajhullah yatmahil. Semua
yang mengharapkan kullu ma la yubtagha bihi wajhullah, seluruh yang tidak mengharapkan wajah Allah, maka dia akan mengecil. Maka perhatikan ikhwati fillah, ini adalah nasihat yang sangat agung sekali. Kemudian di antara nasihat beliau juga, perkataan beliau, aqillul kalam illa bitis'. Sedikitkanlah berbicara. Sedikitkanlah berbicara, kecuali perbicaraan dengan 9 perkara. Kecuali perkaraan dengan 9 perkara. Tasbihun wa takbirun wa tahlilun wa su'alukal khair. Bertasbih, bertakbir, bertahlil, dan menanya kebaikan, wa ta'awudzuka minasyarr, dan memohon perlindungan daripada kejelekan, wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Makanya beliau betul-betul mengamalkan apa yang beliau nasihatkan ini, sehingga apa yang saya katakan tadi, sahabat beliau mengatakan 20 tahun hidup bersama beliau tidak pernah mendengar perkataan yang tidak baik. Maka ikhwah fillah azzakumullah, ini adalah bentuk orang-orang langka yang kita masih jauh daripada mereka. Makanya saya sebagaimana pernah kita sampaikan, sebagian para ulama, para imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sampai dikatakan barang siapa yang ingin ketemu dengan Imam Ahmad, maka carilah dia pada 2 tempat. Kalau tidak lagi di masjid, atau dia lagi menjenguk orang sakit atau mengantarkan orang yang telah meninggal dunia. Nah, kita di mana? Barang siapa yang mau mencari kita, carilah di tempat bisnis. Masya Allah, beda sekali kita dengan mereka. Ikhwati fillah azzakumullah, ini di antara nasihat yang berharga, semoga bernilai di dalam kajian kita di awal-awal pertemuan ini. Baiklah ikhwah fillah azzakumullah, kita masuki kajian kita, kajian hadis dari kitab Sahihul Bukhari, dan kita memasuki bab yang baru, yaitu Kitabul Istisqa. Kitabul Istisqa yaitu pembahasan mengenai meminta hujan. Istisqa, talabus suqya, meminta hujan, meminta turunnya hujan. Dan meminta hujan ini atau melakukan istisqa ini dengan beberapa cara. Pertama, dengan melakukan salat. Salat yang terkenal dengan nama salat istisqa. Kemudian dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, baik di saat khutbah Jumat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di saat sujud di dalam salat, atau di antara adzan dan iqamat, atau dengan menunggu di saat menunggu waktu salat, dan dalam kondisi-kondisi lainnya. Intinya istisqa artinya meminta turunnya hujan, meminta turunnya hujan. Kita baca bab yang pertama, bab al-istisqa wa khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil istisqa. Bab meminta hujan dan keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat istisqa. Maksudnya keluar dari rumah beliau. Hadis nomor 1005. Qala al-muallif rahimahullah, haddatsana Abu Nuaim قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar meminta turun hujan. Masuk keluar di sini adalah keluar dari rumah beliau, wa hawwala ridaah, dan beliau merubah posisi sorbannya. Jadi di sini ikhwah fillah azzakumullah, di antara sifat salat istisqa, pernah kita mengkajinya beberapa tahun yang lalu. Kita membahas sifat
salat istisqa ini di tahun 2006 di Masjid Al-Abrar Asrama Haji. Salat istisqa ini di antara sifatnya yaitu selesai berdoa lalu merubah posisi serban. Sebagian para ulama mengatakan sorbannya dibalik, yang luar ke dalam, yang dalam keluar. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan itu menjadikan yang kanan ke kiri, yang ke kiri ke kanan. Bukan maknanya dibalikkan, yang bawah ke atas atau yang atas ke bawah. Dan ini tentu hanya khusus bagi salat istisqa. Nah, kita kalau tidak pernah salat istisqa akan lihat orang ngapain kok balik-balik sorban. Nah, kita yang orang Indonesia nggak pakai serban, ya nggak ada yang bisa dibalik. Apanya yang mau dibalik? Nggak ada. Nah, kalau orang Arab dia pakai serban, selesai salat sorbannya dibalik. Atau mereka pakai mislahnya dibalik, yang luar ke dalam, yang dalam keluar. Allahu a'lam. Ini diantara tata cara salat istisqa, dan ini tidak bisa diada-adakan kecuali hanya mengikuti tata cara yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang kedua, bab du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'alha alaihim sinin kasini Yusuf. Hadis nomor 1006. Bab doanya Nabi, ya Allah timpakan kepada mereka kemarau sebagaimana kemaraunya di zaman Nabi Yusuf. حديث نمبر 1006 قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة اللهم أنجي سلمة ابن هشام قال اللهم أنجي الوليد ابن الوليد اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأك على مضر اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepala beliau dari ruku' yang terakhir, di saat i'tidal, beliau berdoa, ya Allah selamatkanlah Ayyash bin Rabi'ah, ya Allah selamatkanlah Salamah bin Hisham, ya Allah selamatkanlah Walid ibn Walid, ya Allah selamatkanlah orang-orang yang lemah dari kalangan kaum mukminin. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma ashdud wata'aka ala mudar, ya Allah timpakanlah azabmu kepada Mudar, ya Allah timpakanlah kepada mereka kemarau sebagaimana kemaraunya zaman Nabi Yusuf. Kemudian Nabi berkata, adapun Bani Ghifar semoga Allah mengampuni mereka, adapun Bani Aslam semoga Allah menyelamatkan mereka. Berkata Ibnu Abi Zinad, dan semua itu dilakukan oleh Nabi pada saat salat subuh. Dan ini menunjukkan kepada kita, pada hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa fawaid. Di antara faedahnya yaitu ini menunjukkan kunut nawazil di waktu salat subuh. Jadi kunut di waktu subuh, tapi dia kunut nawazil, kunut tatkala terjadinya suatu kejadian. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa orang, 70 orang qurra ahli Al-Quran, dipilih ahli Al-Quran oleh Nabi, diutus ke suatu kaum untuk mengajarkan kaum tersebut Al-Quran, dan kaum tersebut yang minta, dan mereka mengaku dan pura-pura masuk Islam. Mereka pura-pura masuk Islam dan mereka minta diajarkan Al-Quran. Lalu Nabi mengutus 70 orang sahabat-sahabat beliau yang ahli membaca Al-Quran. Masya Allah. Malah 70 orang sahabat tersebut dibawa mereka dan dibunuh oleh mereka. Sangatlah besar sedihnya Nabi SAW. Beliau marah sambil beliau mendoakan mereka di dalam kunut nawazil tersebut.
Siapa yang tidak sedih? Dan di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui hal yang gaib. Beliau tidak tahu ini pura-pura masuk Islam, ini bukan masuk Islam betulan. Nabi tidak tahu. Begitu beliau mendengar berita sahabat-sahabat beliau dibunuh, maka beliau mendoakan kecelakaan bagi kaum tersebut. Nah, ikhwati fillah azakumullah. Di dalam hadis ini terdapat faedah juga bahwasanya kunut nawazil tersebut dilakukan tatkala i'tidal di rakaat yang terakhir di saat salat subuh. Kemudian faedah yang diambil juga yaitu bolehnya mendoakan kecelakaan kepada orang-orang kafir, dan ini bukanlah suatu kebiasaan Nabi. Jawazud du'a 'alal kuffar wa illam yakun 'ala sabilil umum, bukan keseluruhannya dan bukan juga kebiasaan Nabi. Jadi ada kondisi-kondisi yang sudah kelewatan, akhirnya Nabi mendoakan kecelakaan buat mereka. Bahkan berapa kali Nabi disakiti, dilukai di saat perang Uhud, Nabi malah doakan kebaikan. Nabi dilempar dengan batu sampai berdarah-darah, Nabi malah Nabi doakan mereka orang-orang kafir tersebut. Nah, ada saatnya Nabi tidak lagi mendoakan kebaikan, mendoakan bencana bagi mereka. Bahkan dalam hadis ini Nabi mendoakan, ya Allah timpakan kepada mereka musim kemarau, paceklik sebagaimana kemaraunya yang terjadi di zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kapan kemaraunya Nabi Yusuf tersebut? Tentu kita bisa membacanya dalam surat Yusuf. Tatkala Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di penjara, lalu di saat beliau di penjara tersebut, sang raja memanggil beliau untuk diminta takwil daripada mimpi. Takwil daripada mimpi. Setelah raja tersebut mengumpulkan para ahli-ahlinya, orang-orang pintarnya, minta ditakwilkan mimpinya, enggak ada yang bisa. Yang mana raja tersebut bermimpi sebagaimana diterangkan dalam surat Yusuf, sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ada 7 ekor sapi betina yang gemuk lalu dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Lihat, mimpinya aneh. Kebayang enggak oleh kita sapi makan sapi? Sapi makan sapi, kebayang enggak oleh kita gimana? Gak kebayang kan? Berarti ini adalah mimpi yang luar biasa sekali dan meresahkan sang raja. Meresahkan sang raja. Kemudian sang raja juga melihat sab'a sumbulatin khudr wa ukhra yabisat. Dilihatnya 7 batang gandum yang hijau dan 7 batang gandum yang kering. Ini dilihat oleh sang raja tersebut dalam mimpinya. Dia gelisah dengan mimpi yang aneh luar biasa tersebut. Di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya sebagian mimpi ada yang bisa ditakwilkan, ada yang bisa ditakwilkan. Lalu sang raja tersebut bertanya kepada pembesar-pembesarnya, orang-orang pintarnya, dan semua mengatakan adghathu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Itu adalah mimpi yang kosong, mimpi yang enggak ada artinya, dan tidaklah kami mengetahui takwil mimpi tersebut. Nah, ini tidak benar. Tatkala dipanggil Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka Nabi Yusuf pun menjawab, qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Tazra'una sab'a sinina da'aba. Kata Nabi Yusuf, artinya kalian silahkan bercocok tanam, menanam selama 7 tahun, da'aba mutawaliyah, 7 tahun berturut-turut. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Apa yang telah kalian panen selama 7 tahun tersebut, sisakan, biarkan dia di batangnya. Biarkan dia di batangnya,
Jangan diambil semua, dicabut semua dari batangnya kecuali sedikit yang kalian butuhkan untuk dimakan. Karena seolah-olah Nabi Yusuf mengatakan kita akan berhadapan dengan 7 tahun pula lamanya musim paceklik. 7 tahun bercocok tanamlah. 7 tahun bercocok tanamlah. Sisakan sedikit. Di sini Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita dan Al-Quran juga mengajarkan kepada kita di antara cara mengawetkan buah-buahan atau biji-bijian itu dengan membiarkan dia berada di dahannya, di rantingnya atau di batangnya. Subhanallah. Kemudian thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidad ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian datang setelah itu kata Nabi Yusuf, sab'un shidad, 7 tahun yang luar biasa yang akan menghabiskan semuanya kecuali apa yang telah kalian simpan tadi. Kecuali apa yang telah kalian simpan. Semua 7 tahun sebelumnya akan habis semuanya kecuali yang telah disimpan tersebut. Kemudian kata Nabi Yusuf, thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathu an-nas wa fihi ya'sirun. Kemudian datang setelah 7 tahun tersebut, 7 tahun pertama, 7 tahun yang kedua, kemudian setahun. Tahun yang ke-15. Tahun yang ke-15 datanglah suatu tahun yang mana pada saat tersebut turunlah hujan dan pada saat tersebut manusia memerah anggur. Nah, ini takwil mimpi yang diartikan oleh Nabi Yusuf dan hal tersebut terjadi. Doa Nabi tersebut terjadi pada orang-orang Quraisy sehingga mereka ditimpakan musim kemarau yang luar biasa. Mereka merasakan lapar yang luar biasa sampai mereka memakan bangkai, sampai mereka memakan kulit dan sampai mereka melihat asap antara bumi dengan langit karena sudah terlalu manusia kalau sudah terlalu kelaparan maka kelihatan asap. Allah Subhanahu wa taala berfirman fartaqib yauma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin. Ini doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mendoakan kecelakaan bagi orang-orang yang telah mencelakakan sahabat-sahabat beliau. Hadis yang terakhir, hadis nomor 1007. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم 7 كسبع يوسف فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميت والجيف وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبتش البطشة الكبرى يوم بدر وقد مدت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. Di sini Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis yang ke-1007 dari Masruq dari Abdullah. Abdullah siapa di sini? Abdullah di sini ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud di antara murid beliau adalah Masruq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat manusia berpaling, maka Rasulullah berdoa, ya Allah 7 tahun sebagaimana 7 tahunnya Nabi Yusuf. Fa akhadhathum sanah, maka mereka ditimpa sanah. Sanah di sini bukan berarti tahun. Sanah di sini artinya paceklik. Maka mereka ditimpa paceklik, hassat kulla syai', yang menghabiskan segala sesuatu. Hatta akalu al-julud wal maitah wal jif, sampai mereka memakan kulit dan bangkai. Masya Allah. Wa yanzura ahaduhum ila as-sama' fayara ad-dukhana min al-ju', maka di antara mereka ada yang melihat ke langit maka kelihatan asap disebabkan karena lapar, bukan karena asap betulan tapi karena laparnya. Maka datanglah Abu Sufyan pemimpin mereka kepada Rasulullah dan berkata, ya Muhammad, beliau belum masuk Islam, maka beliau berkata, ya Muhammad, sungguhnya engkau menyuruh mengajak kepada ketaatan kepada Allah, menjalin silaturahim, dan sungguhnya kaummu, kabilahmu orang Quraisy
telah binasa, maka doalah kepada Allah. Lihat, ini sifatnya orang-orang kafir dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Begitu mereka lapang, senang, didakwahi nolak. Begitu dalam kesempitan, mereka mencari para nabi, para rasul, minta doa mereka. Nah, yang seperti ini juga terjadi pada zaman sekarang. Kalau ada orang yang soleh, berjenggot, rajin ke masjid, menutup aurat, berjilbab, diejek. Tuh lihat, ada ninja lewat, ada kambing lagi lewat, diejek-ejek. Tapi begitu ditimpa suatu musibah, ada anaknya yang sakit, atau ada anaknya yang sudah narkoba, sudah keterlaluan, di ujung-ujungnya ketemu, Pak, tolong Pak doain anak saya. Dicari itu orang-orang yang sering-sering ke masjid, yang dulunya suka diejek-ejek, tuh tolong nasihatin tuh si Anu, udah luar biasa sekali nakalnya. Nah, seperti itu. Nah, di zaman para nabi pun seperti demikian. Di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Muhammad SAW, tatkala mereka dalam keadaan lapang, di dalam harta dan kekayaan, diajak kepada Islam, nolak. Begitu tatkala timbul musibah, datang musim kemarau panjang, datang kepada Nabi Muhammad, minta didoakan, minta didoakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dukhan, "Inna kashiful 'adzab qalilan innakum 'aidun." Kami akan bukakan azab tersebut, akan ringankan azab tersebut sedikit. Innakum 'aidun, dan kalian akan kembali juga ke sebelumnya, akan kembali juga tetap kepada kekufuran. Wallahu taala alam. Ikhwati fillah azzakumullah. Sampai demikian kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya pribadi sebelumnya dan buat saudara dan saudari saya. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon ampun apabila ada yang salah berasal dari saya, dan apabila ada yang benar berasal dari Allah semata. Maka dengan demikian kita sudahi kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.